Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kawan-kawan saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu tentang analisis dan usulan perbaikan sistem perancangan pelanggan di PT Ciomas Adisatwa Lampung Selatan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang latar belakang PT Ciomas Adisatwa adalah perusahaan distribusi dan pengolahan produk makanan yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pasar lokal. Dalam era digital, efisiensi operasional dan pengolahan data yang baik sangat penting untuk daya saing perusahaan. Namun, sistem pendaftaran pelanggan saat ini menghadapi tantangan seperti keterlambatan pengiriman surat jalan, kesalahan data, dan kurangnya integrasi sistem. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap sistem ini diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan merancang solusi yang lebih efektif guna meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu ada alur sistem berjalan. Alur sistem berjalan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat ada peminat menjadi pelanggan baru, karyawan meminta pelanggan untuk membuat dan menyerahkan kurikulum vitae atau CV serta melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran. Yang kedua itu calon pelanggan membuat CV dan melengkapi persyaratan kemudian diserahkan ke karyawan. Yang ketiga itu karyawan memeriksa CV dan persyaratan. Jika CV dan persyaratan invalid akan dikembalikan untuk diperbaiki. Jika CV dan persyaratan valid maka akan dibuatkan surat jalan. Yang keempat yaitu surat jalan tersebut kemudian diserahkan oleh karyawan kepada kurir untuk mengantarkan ke rumah calon pelanggan, sedangkan formulir pendaftaran syarat tadi diarsipkan. Selanjutnya yaitu adalah mapping chart. Mapping chart adalah diagram yang menggambarkan alur dokumen yang menunjukkan urutan prosedur dalam program. Nah, mapping chart pada penelitian kali ini terdapat 3 entitas, yaitu karyawan perusahaan, pelanggan, dan juga kurir. Start dimulai dari karyawan perusahaan menyiapkan formulir dan CV, kemudian memberikan info syarat. Setelah itu formulir CV dan info syarat diberikan kepada pelanggan. Kemudian pelanggan melengkapi formulir dan CV yang sudah diberikan. Setelah itu formulir dan CV dikembalikan kepada karyawan perusahaan untuk dicek ke validasiannya atau apakah sudah lengkap CV dan syaratnya. Kemudian jika lengkap maka akan dibuatkan sebuah surat jalan. Namun jika tidak lengkap maka formulir CV dan juga info syarat akan dikembalikan kepada pelanggan untuk diperbaiki kembali. Nah, setelah surat jalan itu jadi, surat jalan itu dikirimkan ke kurir untuk dikirimkan kepada pelanggan, dan kurir itu menyiapkan sebuah pengiriman, kemudian surat jalan dikirim ke pelanggan dan finishnya selesainya itu ada di pelanggan. Selanjutnya yaitu analisis kelemahan sistem. Yang pertama itu proses verifikasi dilakukan secara manual oleh karyawan dapat menyebabkan kesalahan. Kemudian yang kedua itu pengiriman surat melalui kurir dapat menghadapi masalah seperti keterlambatan pengiriman atau kehilangan dokumen. Selanjutnya itu usulan sistem. Usulan sistem pada penelitian ini menggunakan konteks diagram dan juga data flow diagram level 0. Yang pertama adalah konteks diagram. Konteks diagram adalah yang menggambarkan sistem sebagai sebuah proses tunggal. Nah, konteks diagram pada penelitian kali ini yaitu yang pertama itu pelanggan berminat menjadi pelanggan. Kemudian sistem pendaftaran pelanggan baru itu memberikan formulir dan info syarat. Selanjutnya pelanggan itu membuat dan mengisi syarat, melengkapi persyaratan. Selanjutnya itu sistem mengembalikan jika form CV dan syarat tidak valid. Nah, jika form dan CV valid maka akan dibuatkan surat jalan. Selanjutnya adalah data flow diagram, merupakan pemodelan proses yang umum diterapkan pada tahap-tahap analisis kebutuhan yang terstruktur. Nah, untuk penelitian kali ini menggunakan DFD level 0. Yang pertama yaitu pelanggan berminat menjadi seorang pelanggan di perusahaan PT Ciomas. Selanjutnya
sistem akan menyerahkan CV dan info syarat yang diambil dari kumpulan form. Kemudian pelanggan mengisi CV dan syarat. Nah, selanjutnya sistem mengecek validasi berkas. Jika tidak valid atau kurang lengkap, maka form dan CV dan syarat akan dikembalikan. Jika sudah lengkap, maka akan dibuatkan surat jalan. Formulir dan CV serta syarat tadi itu akan disimpan ke dalam database customer. Nah, sedangkan surat jalan itu juga akan masuk ke dalam sebuah arsip berkas. Nah, surat jalan yang sudah dibuat akan langsung dikirimkan ke pelanggan melalui email. Output yang dihasilkan berupa surat jalan yang berisi informasi penting seperti nomor surat, tanggal, keterangan, data pelanggan, dan identitas karyawan yang bertanggung jawab. Masuk ke rancangan input. Untuk menghasilkan output, diperlukan data dari beberapa tabel seperti tabel perusahaan, tabel pelanggan, dan tabel karyawan. Di setiap tabel berisi informasi seperti ID, nama, alamat, email, nomor telepon, dan lain-lain. Setiap tabel memiliki form input yang memudahkan pengguna untuk menambah data, menghapus data, mengedit, dan menyimpan. Relasi antar tabel divisualisasikan dengan diagram IRD yang menunjukkan bahwa hubungan antar entitas seperti 1. Pelanggan yang terdaftar memiliki relasi dengan data pengiriman. Kedua, karyawan yang membuat surat jalan berdasarkan data dari perusahaan dan pelanggan. Ketiga, surat jalan mengintegrasikan informasi pelanggan, perusahaan, dan karyawan. Lalu ada beberapa struktur tabel. Di setiap tabel memiliki kolom ID, nama, nomor telepon, email, dan lain-lain. Kolom-kolom ini dirancang untuk mencatat detail data informasi dari perusahaan, karyawan, atau pelanggan. Setiap kolom yang ada di tabel didesain dengan tipe data yang sesuai, seperti varchar itu untuk teks dan integer itu untuk angka. Melalui rancangan ini, sistem diharapkan dapat mengintegrasikan data dengan baik untuk mendukung pengelolaan informasi secara efisien dan terstruktur. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu adalah yang pertama, sistem pendaftaran pelanggan saat ini masih memiliki kelemahan seperti verifikasi manual yang rawan kesalahan dan keterlambatan pengiriman surat jalan. Yang kedua yaitu perbaikan melalui konteks diagram dan data flow diagram diusulkan untuk meningkatkan efisiensi dengan merancang input, output, dan relasi tabel yang lebih terstruktur. Yang ketiga yaitu meningkatkan sistem penting untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, mendukung kebutuhan dan keberlanjutan perusahaan. Saran dari kami yaitu disarankan untuk implementasikan sistem pendaftaran berbasis digital yang dapat mengurangi kesalahan manual, mempercepat proses verifikasi dokumen, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan dengan sistem digital. PT Jawa Masa di Satwa dapat lebih baik dalam mengelola data pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.